Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 26 Agustus 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 yang dibacakan oleh keluarga muda HKBP Petukangan. 2 Timotius bidu 4 ayat 1 walu. Nungahu pasidun paraloan nadenggani, nungahu paujung parlombangoki, ramot hubahen haporsiaoni, diri nama dijolokku tupal atigoran silehonon ni Tuhan, paruhum natigori diarisogoti tuau. Alai dada holan tuau, tusaluhutna dotahe akan nama kaholongi hapataron nai. 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Memelihara iman sampai akhir hidup. Saudara-saudara, hidup manusia di bumi ada awal dan pasti ada akhir. Jika diibaratkan hidup seperti sebuah buku, maka sampul paling depan merupakan catatan awal dari kehidupan, dimulai yaitu kelahiran. Pada bagian dalam dimulai dari halaman pertama dan diikuti dengan halaman-halaman selanjutnya. Itulah torehan sejarah atau jejak langkah berisi catatan kehidupan dari setiap peristiwa dalam hidup kita. Semua hal yang baik dan buruk yang kita alami dan yang kita lakukan terekam semua. Pada bagian belakang ada sampul penutup. Artinya tidak ada lagi kisah karena semua sudah berakhir. Itulah kematian. Hal terpenting bukan pada panjang pendeknya kisah atau umur seseorang, tetapi bagaimana kita mengisi catatan kehidupan dari awal sampai mengakhirinya. Saudara-saudara, melalui renungan ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen untuk menjalani hidup dengan baik supaya akhirnya juga akan baik. Ada pula yang berpendapat tidak penting bagaimana memulainya, tetapi yang terpenting bagaimana mengakhirinya. Jika berawal dengan tidak baik, tentu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Ibarat pohon yang baik dapat dikenal dari buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik pula. Namun terlepas dari semua prinsip atau moto-moto itu, yang paling penting adalah kita semua sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, kita dapat mengakhiri semua kehidupan kita dengan baik sesuai dengan standar dan kerinduan Tuhan. Saudara-saudara, Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya sebagai suatu perlombaan lari yang berarti dimulai dari titik awal, yaitu garis start, dan nanti akan berakhir pada titik akhir, yaitu garis finish. Dan yang menjadi penekanannya, Paulus berbicara tentang bagian akhir dari kehidupannya. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus salah satu contoh hidup yang buruk pada awalnya. Bahkan ia sendiri mengakuinya dengan jujur bahwa ia paling berdosa di antara manusia. Tetapi ada suatu titik di mana ia mengalami perubahan 180 derajat dalam hidupnya. Dan ia dengan rendah hati bersedia untuk mengalami perubahan. Titik perubahan itu terjadi
dalam peristiwa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di jalan ke Damsyik. Menarik untuk melihat kisah hidup Paulus selanjutnya. Bagaimana Paulus menjalani sisa hidup sebagai kesempatan untuk melayani. Kemudian ia membuat pernyataan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Bagi Paulus, hidup bagaikan perlombaan yang wajib harus dijalani dan perlu memastikan akhir yang baik. Setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk ikut dalam pertandingan iman. Dan dalam pertandingan iman ini, kita harus bisa sampai pada garis akhir. Dalam perjalanan menuju garis akhir, banyak sekali tantangan dan rintangan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya pertandingan iman ini bisa sampai pada garis akhir. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena itu marilah kita memelihara iman dengan menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan selalu setia serta melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan sehingga kelak kita bagian dari pewaris hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah mengingatkan kami tentang perjalanan hidup. Hidup kami adalah sebuah pertandingan. Tentu dalam pertandingan kami harus mempersiapkan diri kami. Menjalaninya dengan benar dan baik. Serta setia dan taat. Sehingga kami bisa mencapai garis akhir. Dan memperoleh tujuan hidup kekal kami. Berkati kami Tuhan. Supaya kami bisa bertanding sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan pergumulan. Tetapi kami yakin Tuhan menyertai kami, memberkati jemaat-Mu, menguatkan kami, sehingga kami bisa mencapai garis akhir dan meraih mahkota kehidupan yang kekal. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang merindukan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.